Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa riyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifadil kitab wa muqaddibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol menerangkan yaitu wal matsruku, dan adapun yang tertinggal minas sholati dari sholat itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Jadi kalau kita pas sholat itu tidak ada lebih dari 3 hal ini, andaikan ada tertinggal hukumnya, maksudnya ya itu. Yang pertama itu fardun, fardu atau rukun. Wa yusamma, dan dinamakan apa fardu, birrukni dengan rukun, aidon dengan lagi. Yang pertama yaitu rukun, penentu sah dan tidaknya sholat. Yang kedua yaitu wasunnatun, yaitu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad kemarin contohnya duduk tahiyat awal, membaca tasyahud di duduk tahiyat awal, membaca sholawat di duduk tasyahud awal, berdiri untuk melaksanakan doa kunut ketika subuh di rakaat kedua, terus membaca doa kunut ketika berdiri, membaca doa kunut, terus yang terakhir membaca sholawat kepada keluarga Nabi di duduk tasyahud akhir. Ada 6 itu ya, itu sunnah ab'ad. Wahai'atun, dan sunnah hayat. Kemarin yang contohnya ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca amin, baca surat-surat dalam Al-Quran setelah baca Fatihah. Terus takbir mau ruko, ngangkat tangan ketika mau ruko, doa ketika ruko, dan seterusnya. Itu namanya sunnah hayat. Yang kemarin ditinggal pun nggak apa-apa itu loh. Ya. Wahuma, adapun sunnah ab'ad dan sunnah hayat itu sesuatu dalam sholat adal fardi, yang selain rukun atau fardu. Wabayana, dan menerangkan siapa al-musannifu kiai musannif as-salasati yang 3. As-salasatu yang 3 fi qaulihi, di dalam dawuhnya kiai musannif. Wal fardu, dan adapun yang fardu, andaikan kok tertinggal, itu layanubu, tidak bisa diganti, anhu dari fardu apa sujudus sahwi, sujud sahwi. Kalau fardu yang ditinggal maka tidak cukup ditambal dengan sujud sahwi. Bal ing dzakarahu, balik jika ingat siapa seseorang yang sholathu kepada fardu yang ditinggal. Ayat fardu artinya fardu, wa adapun orang tersebut itu fis sholati, di dalam sholat, ata maka mengulangi siapa orang tersebut atau mendatangi bihi dengan fardu yang ditinggal. Wa tammat, dan menyempurnakan siapa orang tersebut sholatahu, kepada sholatnya orang tersebut. Jadi yang pertama ini andaikan ini yang rukun atau fardu ya, kita ketika takbiratul ihram itu lupa tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka model yang seperti itu harus kita ulangi, atau kita mengucapkan Allahu Akbar itu tidak lengkap, Allahu kenceng, Akbarnya nggak ada suaranya umpama. Nah, maka yang model seperti itu wajib diulangi. Atau gini, baca Fatihah kok lupa, nah tiba-tiba baca surat, nah maka kalau ingat harus cepat-cepat diulangi. Nah gitu caranya. Terus ada lagi andaikan rukuk kok lupa,
harusnya kan setelah baca surat ruko, ya kan? Nah ternyata lupa, tiba-tiba langsung sujud, maka ya wajib berdiri lagi. Tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, karena wajib mengulangi. Nah, gitu. Itu kalau rukun ya. Nah itu begitu, wajib mengulangi, terus nanti disunahkan sujud sahwi. Itu caranya begitu. Kalau selain rukun nanti tidak perlu diulangi ya. Terus audakarahu ini tadi ingat ketika masih dalam keadaan sholat, maka wajib mengulangi di dalam keadaan sholat itulah. Itu caranya ya. Terus kasus yang kedua, perkara fardu lagi. Audakarahu atau ingat kepada fardu tadi ba'da salami setelah salam. Wazamanu dan adapun waktu itu qoribun, masih dekat atau masih sebentar. Maka mengerjakan atau mengulangi siapa orang tersebut bihi dengan sesuatu fardu yang tertinggal tadi. Wabana dan masih tetap siapa man alaihi kepada pekerjaannya tadi. Aima artinya sesuatu bagia yang selesai minas sholati dari sholat. Wa sajada dan sujud lisahwi karena lupa. Bahwa adapun sujud sahwi itu sunnatun, hukumnya sunnah. Nah, andaikan kok ada fardu yang lupa, terus ketika sujud sahwi imamnya ya lupa pula, ya nggak usah dimarahin Pak Rozak ya. Sujud sahwi hukumnya sunnah gitu. Jadi ada dua kemungkinan andaikan kok ada fardu yang tertinggal. Nah kemarin yang rukun-rukun ya, niat dalam hati, terus membaca Allahu Akbar, terus berdiri, walaupun sebenarnya berdiri dulu gitu. Nah itu permasalahan fikih yang nggak selesai dari zaman dulu hingga yaumul kiamah. Berdiri dulu, apa niat dulu, apa takbiratul ihram dulu? Ya kan? Ya enggak Pak, berdiri dulu. Tapi di mana-mana awal amal itu ya pasti niat. Kalau Mbak Dur ngomong, enggak bisa Pak, sholat itu ya rukunnya pertama berdiri, ya disalahin orang Mbak. Wong rukun sholat yang pertama niat. Kan gitu. Tapi Mbak Dur niat enggak berdiri dulu, ya macam mana? Ya kan? Nah, sedangkan niat tadi harus serempak dengan takbiratul ihram. Nah, tiga hal itu yang dari dulu sampai sekarang tuh belum selesai Mbak. Terus pokoknya macam itu gitu. Jawabannya cuma begitu. Kadalika gitu tulisannya ya. Terus pokoknya demikian gitu jawabannya. Terus pokoknya berdiri dulu, baru takbiratul ihram serempak niat di dalam hati gitu. Oh tulisannya di kitab ya begitu. Wah ya kadalika. Terus pokoknya ya gitu. Nggak ada jawaban yang jelas Pak, maksudnya gitu. Wes pokoknya memang awal segala amal itu ya niat. Terus ketika sholat niat itu ketika sudah berdiri, dan niat itu di dalam hati serempak dengan lafadz Allahu Akbar. Cuman begitu pokoknya, gitu. Yang nggak selesai sampai sekarang itu. Tulisannya begitu, bahwa kadalika. Pokoknya begitu. Nggak usah ditanyoi Pak, tanyakan lagi Pak Rozak ya. Enggak Pak Rozak gue yang bingung, para ulama dulu juga bingung itu. Apalagi saya ya kan itu. Pokoknya gitu, itu tulisannya. Olal mu'alif rahimah. Hukum kok pokoknya gitu lah, tulisannya begitu kok Pak. Coba, nah kita harus berdiri dulu. Padahal setiap namanya amal awalnya harus niat. Tapi batur niat kok tidak berdiri dulu. Macam mana coba? Sedangkan niat itu kalau sholat waktu mengucapkan lafadz Allahu Akbar di dalam hati. Makanya tulisannya wa kadalika. Wes pokoknya ya begitu Mbak Dur gitu ya. Yo sambil tegak, sambil mengucapkan takbiratul ihram, sambil niat di dalam hati gitu. Maksudnya wa kadalika itu begitu gitu ya. Nah, maksud fasol malam ini itu andaikan fardu atau rukun yang tertinggal maka wajib mengulangi. Rumusnya begitu. Selain fardu atau rukun tidak wajib mengulangi. Makanya kemarin kalau kok tahiyat awal lupa, Pak Imam ya, mana Pak Imam ya? Wah, di belakang ya. Agak depan sini Pak Imam. Ini penting ini tuh Pak Imam ini ya.
Kalau Pak Imam besok lupa tahiyat awal, kok sudah terlanjur berdiri, karena duduk tahiyat awal itu bukan fardu, maka tidak boleh duduk lagi. Karena bukan rukun, nanti termasuk sunnah abad. Kalau duduk lagi malah sholatnya batal, karena namanya menambah rukun. Bukan rukun kok diulangi. Yang wajib diulangi itu kalau rukun atau fardu gitu loh maksudnya ya. Contoh lagi doa kunut, kan hukumnya sunnah abad itu. Kalau Pak Taufik ngimamin kebetulan lupa, sudah terlanjur sujud, biar makmumnya subhanallah, sudah biarin saja. Biar anjing menggonggong tetap kafilah berlalu gitu maksudnya itu. Aduh. Kakek dulu Bang. Kesemutan Bang. Asal duduk kesemutan. Nah, siapa ini yang nak praktek? Ini masih kesemutan ini. Bang Edi nak praktek, oke. Coba duduk tahiyat awal Bang. Sinilah biar nampak kawannya. Wah. Nah, duduk. Terus Bang Edi tegak. Pelan-pelan tegaknya. Agak turun dikit. Lagi. Nah, kalau baru batas segitu boleh duduk lagi. Nah, boleh duduk lagi. Nah, sudah. Tadi batas mana tadi? Kaget dulu, ini belum selesai duduk tahiyat awal, batas mananya? Coba Bang naik dikit lagi. Lagi. Batas itu boleh duduk lagi. Batas itu ya. Tahiyat awal ya, kok lupa, batas begitu boleh duduk lagi. Kaget dulu. Terus coba agak ke atas dikit. Gitu tadi. Kalau sudah batas begitu nggak boleh duduk lagi. Kalau duduk lagi malah batal. Batasnya itu Pak ya. Coba diulangi Bang Edi. Dari duduk. Bang Edi naik dikit. Lagi. Batas itu kalau masih begitu makmumnya subhanallah boleh duduk lagi. Ya, karena belum ada separuh. Tapi coba Bang Edi naik dikit. Kalau sudah batas begitu nggak boleh duduk lagi. Batal ya. Batasnya itu Bang. Kalau kunut ini sudah selesai ya, duduk tahiyat awal ya. Sudah kunut. Bang Edi nak turun. Agak naik lagi. Kalau batas begitu masih boleh tegak lagi. Kalau lah macam itu kebalikannya tadi, maka nggak boleh naik lagi Pak Taufik. Itu batasnya ya, harus langsung sujud. Biarlah makmumnya gembar-gembar subhanallah. Biarlah Bang ya. Gitu Pak Taufik ya. Tapi jangan ngomong lantak kaulah, jangan, batal sholatnya ya. Karena ngomong. Deal itu batasnya sudah tahu Pak Taufik ya. Itu batasnya begitu. Nak sholat berjamaah, nak sholat sendirian batasnya begitu kalau ingat. Begitu ya. Terus Pak tadi apa Pak? Ruko. Sudah. Nah itu batasnya itu ya. Sampai mana tadi? Itu kalau fardu. Apapun itu yang fardu kalau ketinggalan wajib diulangi atau dibaca lagi. Gitu. Pak ini yang ketinggalan rakaatnya Pak. Sholat duhur ini umpama Pak Taufik ya. Sholat duhur harusnya kan 4 rakaat. Ternyata Pak Taufik 2 rakaat salam, masih ingat sholat subuh tadi. Nah, kalau model begitu, kalau sudah salam, makmumnya kok ingatkan, Pak Taufik baru 2, maka yang seperti itu caranya, itu Pak Taufik harus apa? Harus nambahin wae, tidak perlu mengulangi. Nambahi wae, tidak perlu mengulang sholat lagi. Caranya begitu. 1 rakaat Pak, 1 rakaat juga sama. Tidak perlu mengulang sholat lagi, langsung tegak lagi. Ayo tambahin. Nah, gitu caranya begitu ya. Nggak payah niat lagi lah Pak. Wong tinggal nambahin, ya. Nggak payah niat lagi. Pokok tegak takbir, mana yang kurang diterusin. Nanti kalau mau salam, sujud
sahwi, hukumnya sunnah. Sujud sahwinya kok ya lupa, ya sudah nggak usah sujud lagi. Aku nak maksa Pak pengen sujud, boleh Pak, boleh, tapi hukumnya sudah turun, bukan sunnah lagi, tapi mubah atau jais kalau sujud sahwinya setelah salam. Statusnya begitu ya. Biar tidak kecewa makmumnya, maksudnya yalah kalau kalian pengen sujudnya, nah yalah sudah salam sujud sama-sama lah, boleh, biar makmumnya nggak kecewa gitu ya. Kalau sesudah salam, sebelum salam wajib, walaupun Bang Edi masbuk, walaupun makmumnya masbuk, imamnya sudah nak salam rakaat terakhir, terus makmumnya baru dapat 1 rakaat. Ternyata ketika duduk tahiyat akhir, imamnya, makmum yang masbuk tadi nggak tahu tadi terjadi kesalahan pada imamnya. Terus imamnya sujud sahwi, maka makmum yang masbuk atau ketinggalan tadi wajib ngikut imam yang sujud sahwi tadi, nggak boleh banggil. Batal sholatnya makmumnya. Kalau namanya makmum wajib nurut imam, titik, tidak boleh apa lagi, tidak boleh bantah lagi ya. Wa yajibu alal makmumi ittiba'a imamahu, wajib bagi makmum mengikuti imamnya pas sholat. Kalau pas tidak sholat yo lain, Pak Topik ke rumahnya, Bang Edi ke rumahnya ya itu. Lagi ikut terus pula ya kan, imam batal, lain kan diganti imam lagi Pak. Nah ya. Jangan imam batal, biarin dia batal ya gitu. Nah, deal itu caranya bisa, andaikan ada kekeliruan Pak Kadus ya, itu begitu. Itu khusus masalah yang wajib atau fardu atau rukun kemarin, yang 17 kemarin dulu. Maka kalau lupa wajib mengulangi yang lupa saja. Gitu. Ya tergantung terusannya deh gitu. Pakai yang lupa saja itu pula. Contoh umpama ya kan, dia lupa nggak rukuk, nggak i'tidal, ya kan, terus dia langsung sujud, ya ulanginya lagi, tegak dulu, baru rukuk lagi, baru i'tidal, baru sujud lagi, gitu caranya. Itu caranya begitu ya. Berarti nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Namanya manusia lupa itu biasa. Itu caranya begitu ya. Jangan imamnya lupa terus ribut. Ini Pak Taufik ya. Makmumnya terus merajuk. Ketika makmumnya ngasih tahu ganti imamnya merajuk, nah sudah repot. Nggak boleh begitu ya. Ada caranya, mudah. Syariat itu mudah, Islam itu mudah, semuanya ada caranya, tergantung kita tahu apa enggak Pak ya. Nah itu termasuk sholat apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Takbirnya itu Pak, besok ada, ini cuman karena dekat, ini kan prei penutupan menjelang Ramadan ini. Besok umpama terjadi imamnya lupa takbir tuh, yang pertama 7 kali itu setelah takbiratul ihram, rakaat kedua 5 kali, umpama lupa, nggak apa-apa, sholatnya tetap sah ya. Imamnya jangan dikato-kato. Takbir ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah hayat ya. Itu seperti itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Yang penting malam ini rumusnya, kalau yang lupa itu fardu atau rukun wajib mengulangi, itu begitu. Sekarang proses yang kedua, tadi fardu atau rukun. Kalau lupa wajib mengulangi, baik ketika masih dalam keadaan sholat maupun selesai sholat. Sekarang sunnah abu'at. Wasunatu, dan juga sunnah abu'at ing tarokaha, jika meninggalkan siapa orang tersebut kepada sunnah abu'at, siapa al-musolli, orang yang sholat, la ya'udu, maka tidak perlu mengulangi ilaiha, kepada sunnah abu'at, ba'da talbisi, setelah terlewat birfardi, dengan kefarduan. Nah itu contohnya tadi, duduk tahiyat awal, membaca tasyahud tahiyat awal, membaca sholawat tahiyat awal,
berdiri untuk doa kunut, membaca doa kunut, sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, itu kalau lupa tidak wajib mengulangi. Pokok terus weh gitu maksudnya. Kalau mengulangi atau balik lagi malah sholatnya batal, ya. Faman apa Pak? Wawa sunatun. Oh iya ya Pak. Kama seperti keterangan hukum saya yang akan datang. Lakin ingda tarkil makmuri, tetapi ketika meninggalkan yang diperintah bihi dengan sujud sahwi fi sholati di dalam sholat au fi'lun manhiyun atau mengerjakan yang terlarang anhu dari fiha di dalam sholat. Jadi sujud sahwi itu sunnah ketika kita meninggalkan perintah, contoh rukun lupa tadi, atau mengerjakan yang terlarang di dalam sholat. Maksudnya nambahin rukun apa-apa gitu loh ya, lupa gitu maksudnya. Tuh gitu Pak Janis ya. Itu sudah selesai rukun. Wasunatu dan sunnah ab'ad ing taroka. Jika meninggalkan siapa orang yang sholat kepada sunnah ab'ad, siapa al-musolli orang yang sholat la ya'udu maka tidak perlu mengulangi ilaiha kepada sunnah ab'ad ba'da talbisi setelah terlewat wil fardi dengan kefarduan. Faman maka adapun barang siapa taroka meninggalkan atas syahudu kepada tasyahud al awalu yang awal masalan umpamanya fadakaro maka lalu mengingat siapa orang tersebut kepada tasyahud awal ba'da i'tidalihi setelah berdirinya orang tersebut mustawian dalam keadaan berdiri la ya'udu maka tidak boleh mengulangi atau kembali ilaihi kepada duduk tasyahud awalnya. Fa'in ada maka jika kok mengulangi atau balik duduk tadi ilaihi kepada duduknya tadi amidan dalam keadaan disengaja aliman dan juga mengetahui bitahrimihi dengan keharumannya balik duduk lagi ya batolat maka hukumnya batal apa sholatnya orang tersebut. Kalau tahu balik duduk lagi itu kok batal, kok dikerjakan terus juga, maka malah sholatnya batal. Aunasian atau lupa anahu sesungguhnya orang tersebut itu fi sholati di dalam sholat. Au jahilan atau bodoh. Fala tabtulu maka hukumnya malah tidak batal apa sholatnya orang tersebut. Kalau nggak tahu, sama-sama nggak tahu Pak Topik, imamnya ya goblok, makmumnya ya goblok, kamu nggak tahu caranya begitu, maka malah nggak batal. Wong mau sholat itu sudah untung-untungan kok, gitu. Itu maksudnya gitu. Walal mu'alif rohim. Jadi nggak masuk kriteria itu sudah. Jadi malah enak orang bodoh Pak ya, orang batal ya. Iya nggak batal. Wong goblok kok batal. Yang batal itu malah yang pinter-pinter, nggak enak jadi yang pinter. Walal mu'alif rohim. Yang tahu hukumnya malah batal. Kalau ya nggak tahu malah nggak apa-apa. Tapi biasanya malah ribut. Walal mu'alif rohim. Karena sama-sama nggak tahu ya kan. Udur nggak pakai selesainya. Terkadang sampai sama-sama mati itu masih dendam perkara itu. Karena tidak tahu solusinya gitu. Wa yalzamahu fala tabtulu maka hukumnya tidak batal apa sholatnya orang tersebut. Wa yalzamahu dan mewajibkan kepada orang tersebut apa al-qiyamu berdiri ingda tadkirihi ketika mengingatnya. Fa in kana maka jika ada siapa musolli itu makmun ada maka kembali wujuban dengan wajib limutabiati imamihi untuk mengikuti imamnya. Umpama ini kebetulan yang makmum tuh pinter tahu hukumnya, imamnya agak goblok nggak tahu hukumnya, lupa berdiri terus duduk lagi, maka makmumnya wajib ngikut walaupun pinter. Nah itu salah satu dalilnya, segoblok apa pemimpin itu makmumnya walaupun pinter itu wajib ngikut imam Pak Kadus itu contohnya itu imamnya kebetulan nggak tahu kalau balik duduk lagi hukumnya batal. Makmumnya tahu karena ngaji.
Tapi karena imamnya balik duduk lagi, walaupun makmum yang pinter tadi nggak boleh kok tegak terus, wajib ngikut duduk lah, lagi ngikut goblok lah, gitu. Nah itu caranya begitu ya itu. Hah? Terus pokoknya begitu Pak Rozak ya. Ya jangan dimarah-marah. Wong sudah tahu imamnya nggak tahu kok kan gitu. Nah, itu begitu ya. Jadi paham itu caranya ya. Jangan kok wah aku kan tahu malah nggak mau ikut duduk malah batal makmumnya ya itu. Lakinahu tetapinya orang yang lupa tadi, lupa sunnah abad itu yasjudu, bersujudlah siapa orang yang lupa sunnah abad lisahwi karena lupa anha dari sunnah abad yang lupa tadi. Fi surati adamil audi, di dalam contohnya tidak adanya mengulang, awil audi atau mengulang nasian dalam keadaan lupa. Waroda dan menginginkan siapa al musonif musonef bisunati dengan sunnah yang dimaksud di sini, guna di sini hukum itu al abadu sunnah abad. Abad itu artinya bagian gitu, agak penting gitu loh maksudnya. Nah, sunnah abad itu as-sitatu yang ada 6. Ingat-ingat sunnah abad ada 6, rukunnya ada 18 atau berapa kemarin ya. Nah, kalau sunnah hayat berapa kemarin? Banyak ya. Wahya adapun sunnah abad yang 6, yang pertama itu atas syahud tasyahud al awalu yang pertama. Yang kedua waquduhu dan duduk untuk tasyahud awal. Wal kunutu dan kunut fi subhi di dalam sholat subuh. Wa fi akhiril witri dan di akhir sholat witir finis fisani di separuh yang kedua min Ramadana dari bulan Ramadan. Wal qiyamu dan juga berdirinya lil kunuti untuk kunut. Was sholatu dan membaca sholawat ala nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi di dalam tasyahud al awali yang awal. Wassolatu dan membaca sholawat ala ali atas keluarganya Nabi fitasyahudi di dalam tasyahud ala akhiri yang akhir. Jadi duduk tasyahud awal sunnah abad, membaca tasyahud di duduk tasyahud awal sunnah abad, membaca sholawat di tasyahud awal sunnah abad, berdiri untuk melakukan doa kunut sunnah abad, membaca doa kunutnya sendiri sebagai sunnah abad, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir sebelum salam wa ala ali Muhammad itu loh, itu juga hukumnya sunnah abad, itu gitu ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Terus jangan ribut lagi masalah tasyahud. Tasyahud itu yang terpokok lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi jangan dipakai loh Pak Kadus ya. Pakai yang umum baik at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah itu ya. Kalau kedengeran orang yang tidak tahu nanti dikira ajaran baru. Qolal mu'alif. Namanya tasyahud, kesaksian ya cuman itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aslinya cepat itu Pak Rozak. Maka kepengen sholat tarawih itu cepat, yaitu yang Pak Rozak baca kalau jadi imam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Nah, tapi kalau makmumnya atau masyarakatnya Pak Rozak goblok-goblok kena marah itu. Tahiyat model apa itu ya gitu. Wong dulu saya pernah menerangkan yang agak ada at-tahiyatul lillah we kena salah. Padahal di kitab Fathul Qorib kan sudah ada itu Pak ya. Termasuk yang sedengan yaitu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullah, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah salam selesai. Nah gitu. Kalau pengen pendek lagi yaitu tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya saya terangkan begitu gini. Supaya kalau kita nengok orang kok sholatnya cepat,
Jangan langsung kita memutuskan bahwa itu salah atau bahwa itu tidak membaca rukun. Nah, supaya jangan begitu. Kita yang goblok kok, kita yang amatir kok nyalain orang kan gitu. Kalau Mu'allif rahimah itu begitu ya. Sekarang yang terakhir, rukun sudah, wajib mengulangi dan disunahkan sujud sahwi. Sunnah abu'ad sudah, ya tidak perlu mengulangi dan disunahkan sujud sahwi. Sekarang yang terakhir, wal hayatu, dan yang ada dalam sholat itu sunnah hayat. Kata tasbihati seperti membaca tasbih-tasbih. Wa nahwa, dan sepadannya itu mimma dari segala sesuatu layajbiru yang tidak perlu ditembel disujud dengan sujud sahwi. Layaudu, dan juga tidak perlu mengulangi siapa al-musolli orang yang sholat ilaiha kepada sunnah hayat ba'da tarkiha setelah meninggalkan sunnah hayat. Walayasudu, dan tidak perlu sujud lisahwi karena lupa anha dari sunnah hayat. Sawaun, sama juga tarakkuha meninggalkan siapa orang yang sholat kepada sunnah hayat amdan dengan disengaja au sahwan ataupun lupa. Itu ya. Ngomong ini Pak Topik sengaja nih nggak baca surat mau sholat terawih biar cepat kan, kalau golin amin Allahu Akbar boleh Pak, boleh, walaupun sengaja nggak baca surat tidak batal sholatnya dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Doa iftitah sama saja, sengaja nggak sengaja dibaca ataupun tidak membatalkan sholat dan tidak perlu sujud sahwi. Nah, itu begitu. Baca tasbih ketika ruku, baca tasbih ketika sujud, baca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal, sengaja atau nggak sengaja ditinggal, tidak membatalkan sholat dan tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat dan tidak perlu sujud sahwi, gitu ya. Deal itu mudah kan, sholat itu enak kan kalau tahu, nggak sesulit yang kita bayangkan harus hafal ini hafal itu ya kan. Kalau Mu'allif rahimah itu begitu. Tapi yang penting tahu hukumnya tadi ya, terus jangan kok wong sunnah kok nggak saku baca ya jangan, usahakan kalau bisa ya dibaca. Namun kalau keadaan tertentu ya kan, contoh Pak Rozak imamin terawih atau jadi makmum kebetulan imamnya cepat, nah ini solusinya dipakai gitu, maksudnya gitu ya. Dan supaya kita tidak suudon kepada imam, tak bener tidak dibaca tak tadi ya, supaya tidak begitu cemen gitu. Wong kita yang amatir nggak tahu kan gitu. Sudah paham itu ya. Nah sekarang ini yang biasanya ditanyakan, wa idza saka, dan ketika ragu-ragu siapa al-musolli orang yang sholat fi adadima di dalam hitungannya rakaat, ata yang mendatangi atau mengerjakan siapa manbi dengan rakaatnya minar rakaati dari rakaatnya, kaman contohnya seperti orang yang sholat saka yang ragu-ragu, hal sholat apakah sudah sholat salasan 3 rakaat au arbaan atau 4 rakaat, bana maka menetapkanlah siapa orang yang sholat tapi ragu-ragu tadi alal yakini atas keyakinan, bahwa adapun yang diyakini itu al-aqallu yang paling sedikit. Ini umpama namanya kita sudah tua ya, wah aku ini tadi 3 rakaat atau 4 rakaat ya, maka tata caranya harus diyakinkan yang sedikit walaupun yang benar tadi yang banyak. Tapi kalau ketika ragu-ragu wajib diyakinkan yang sedikit walaupun yang banyak tadi benar. Itu begitu ya. Jadi ini 4 atau 3 ya, lupa. Maka dalam hati kita harus yakin yang 3. Harus yakin yang sedikit. Walaupun lampat. Nggak apa-apa, caranya begitu kok. Daripada kurang, bonus. Nah, gitu ya. Tapi kan memang ada ilmunya begitu Pak Topik. Nggak ngawur maksudnya itu ya. Memang tata caranya begitu. Kalau ragu-ragu 3 apa 4 ya, 2 apa 3 ya, maka harus diyakinkan yang sedikit. Wajib begitu. Nah ya. Walal mu'allif rahimahullah. Kasalat wasati seperti andaikan yakin 3 apa 4, maka diyakinkan yang 3. Fiadal misali di dalam inilah contoh. Wa'ata dan mengerjakan birokaatin dengan 1 rakaat lagi.
Terus caranya bagaimana? Wa sajadah dan sujud lisahwi karena lupa. Wala yang fa'uhu dan tidak bermanfaathu kepada orang yang ragu-ragu tadi apa gola batu doni menangnya prasangka. Yakin atau kalau 4. Walaupun yakin kalau 4 atau ada yang ingatkan, weh kamu sudah 4, gak urus. Harus diyakinkan yang sedikit. Nak mau apun ada yang mengingatkan ataupun dia wah yakin sudah 4 nih. Tetap harus meyakinkan yang sedikit itu begitu. La yang fa'uhu dan tidak bermanfaat untuk orang tersebut apa gola batu doni mengalahkannya prasangka anahu sesungguhnya orang tersebut yang ragu-ragu tadi sholat sudah sholat arba'an kepada 4 rakaat. Walayak malu dan jangan mengerjakan biqauli ghairihi kepada ucapannya orang lain lahu bagi orang yang ragu-ragu tadi. Anahu sesungguhnya orang yang ragu-ragu sholat sudah sholat siapa orang yang ragu-ragu arba'an kepada 4 rakaat. Artinya gini, Bang Edi sholat ini 3 atau 4 ya, Bang Edi lupa, akhirnya Bang Edi nambahin lagi jadi 5 rakaat walaupun orang belakang tuh ngomong gue kamu sholat atau 5 rakaat jangan digubris. Kalau menurut pelajaran ini tetap harus Bang Edi laksanakan keyakinannya bahwa baru 3 itu begitu. Terus nanti sujud sahwi gitu begitu. Kalau seandainya tidak sujud sahwi, nggak apa-apa. Hukumnya tadi apa sujud sahwi? Hukumnya sunnah gitu ya. Jangan kok dimarah-marah. Karena hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu bagaimana? Dosa pun tidak ditinggalkan? Enggak kan? Kalau wajib baru, kalau ditinggalkan dosa. Kalau sunnah ditinggalkan enggak apa-apa, dikerjakan itu yang utama, dapat pahala kan gitu. Pokok yang wajib-wajib ya. Yang sunnah itu terserah situlah. Walau balago dan andaikan sampai apa dalika demikian, apa dalikal qail. Demikian orang yang berkata ada dal tawatiri kepada hitungannya ganjil. Wa sujudu sahwi dan adapun sujud sahwi itu sunnatun hukumnya sunnah. Ingat-ingat ya. Sudah imamnya lupa, sujud sahwinya ya lupa. Makanya jangan dimarahi Pak Kadus ya. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Andaikan lupa lagi ya tidak apa-apa. Terus tempatnya di mana Pak? Wa makhaluhu dan adapun tempatnya sujud sahwi itu qabla salami sebelum salam. Fa in salama maka andaikan kok bersalam siapa al-musolli orang yang sholat amidan dalam keadaan sengaja aliman dan tahu bisahwi dengan sahwinya aunasian atau lupa watola dan lama apa al-faslu pemisah urfan di dalam umumnya fatat maka hilang apa makhaluhu kesempatan kesunahannya sujud sahwi wa in qasara dan andaikan kok masih sebentar apa al-faslu pemisah urfan di dalam umumnya lam yafut maka belum hilang apa kesunahan sujud sahwi. Wa khina idin dan ketika kok sesudah tadi diterangkan. Wa khina idin dan ketika itu falahu maka bagi orang tersebut asujudu boleh sujud wa tarkuhu dan meninggalkan sujud. Maksudnya gini, tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Lah ini andekan nak salam ya lupa, akhirnya terlanjur salam. Tadi belum sujud sahwi. Maka kalau waktunya kok sebentar, wah tadi belum sujud sahwi ya, tapi baru sebentar, maka boleh lagi sujud sahwi walaupun sudah salam. Tapi sebentar loh Pak Roza. Kalau sedang rokok, makan, ya sudah lama nggak usah lagi, gitu ya. Tapi kalau baru sebentar, wih tadi belum sujud sahwi ya. Oke, ayo sujud sahwi langsung sujud 2 kali. Bacaannya apa? Subhana man la yanamu wala yasu. Itu tentang yang tertinggal di dalam sholat dan solusi-solusi tata caranya. Kalau wajib, kalau fardu atau rukun wajib mengulangi dan disunahkan sujud sahwi. Kalau sunah abad tidak perlu mengulangi dan disunahkan sujud sahwi. Kalau sunah hayat sengaja atau enggak sengaja tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu mengulangi. Nah itu begitu. Kalau ragu-ragu tentang rakaatnya sholat, maka harus diyakinkan yang sedikit. Terus ditambahi, terus nanti sebelum salam juga disunahkan sujud sahwi. Letaknya sujud sahwi sebelum salam.
Ketika sesudah salam baru ingat, ya masih boleh sujud sahwi. Tapi kalau selangnya dari sholat lama, maka tidak dapat lagi untuk sujud sahwi. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti tanyanya ya.